Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat menyebut pemilu legislatif dan pemilu presiden harus dilaksanakan secara serentak karena itu yang sesuai dengan konstitusi. Tapi pemberlakuannya pada 2019 menimbulkan kontroversi. Apa pertimbangan MK? Saya akan berbincang dengan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Mahkamah Konstitusi menyetujui pemilihan legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan serentak tahun 2019. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Putusan MK disambut gembira sebagian kalangan karena memberikan ruang yang sama kepada semua partai politik untuk mengajukan calon presiden. Jadi serentak itu selain efisiensi dan upaya untuk memperteguh presidensial system dalam pemerintahan kita itu bisa lebih baik, tapi dalam konteks partai maka posisinya menjadi sama. Tidak lagi perlu ada minimal memiliki dukungan sekian suara, sekian kursi, yang itu menyebabkan yang muncul adalah itu lagi. Uji materi Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008 diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu serentak. Satu pasal mengenai penghapusan presidential threshold ditolak oleh MK. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Pak Patrialis, ini kalau kita bicara putusan MK yang soal pemilu, Pileg dan Pilpres ini harus diberlakukan serentak. Apa pertimbangannya? Jadi rambu-rambu konstitusi mengatakan pemilihan umum itu sekali 5 tahun. Jadi pemilu itu hanya sekali 5 tahun untuk memilih 4 kelembagaan, tapi tentu nanti kotaknya berbeda. Ya, itu satu. Jadi itu landasannya adalah Undang-Undang Dasar. Nah, lembaga ini adalah lembaga yang untuk menjaga Undang-Undang Dasar itu dan menegakkan nilai-nilai konstitusi itu. Ya, bahwa pemilu-pemilu sebelumnya juga sebetulnya tidak sesuai dengan konstitusi. Seperti itu. Jadi tidak bersifat retroaktif. Karena kalau retroaktif dalam kasus ini, maka ini sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu, MK di dalam memberikan putusannya juga mempertimbangkan terhadap kemanfaatan yang lebih besar untuk bangsa dan negara untuk ke depan. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena pelaksanaan Pileg atau pemilihan lembaga-lembaga anggota lembaga perwakilan dengan pemilihan presiden selama ini terpisah, secara konstitusional itu memang bertentangan dengan konstitusi. Artinya selama Tetapi pelaksanaan yang dilakukan selama ini karena memang tidak ada dibatalkan, dan tidak disadari bahwa itu itu melanggar dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang sah, Undang-Undang 42 tahun 2008, maka pelaksanaan yang lalu itu pun juga sebetulnya sah. Karena belum ada statement selama ini. Nah, ini menyatakan bahwa itu dilaksanakan secara terpisah itu tidak sah dalam perspektif ke depan. Baik. Jadi harus progresif. Sejak diputuskan oleh MK. Ya. Sejak diputuskan oleh MK, kemudian tentu juga mempertimbangkan keadaan yang bagaimana kondisi bangsa dan negara pada hari ini. Oleh karena itu, putusan MK itu jangan kita pilah-pilah. Dan dia merupakan satu kesatuan. Legislatif dan presiden itu harusnya dilakukan serentak karena itu yang betul sesuai konstitusi, maka pemilu 2014 ini kalau itu tidak dilakukan nanti akan digugat seperti itu. Pemilu yang lalu pun 2009 itu dinyatakan tetap konstitusional. Karena kalau kita tidak membuat statement seperti itu, negara ini akan bermasalah. Kemudian 2014 kalau juga dinyatakan inkonstitusional, ya, ini justru malah berbahaya untuk kepentingan bangsa kita karena persiapan agenda nasional itu sudah sudah dipersiapkan. Di dalam konstitusi itu menyatakan pemilihan umum itu 5 tahun sekali. Kalau ini diundur pemilihan umum ini, berarti Mahkamah Konstitusi sudah merubah nilai-nilai konstitusi, justru malah lari dari... Kalau memundurkan bulannya, bukan tahunnya. Enggak mungkin juga. Putusan yang kemarin ini kan yang diajukan oleh
koalisi masyarakat sipil sebetulnya. Nah, ini konon sebetulnya putusannya sudah ada jauh sebelum kemarin itu. Waktu itu kan diajukan oleh teman-teman koalisi ini awal 2013 ya. Dan memang sudah ada kesepakatan oleh hakim yang dulu setelah melakukan pemeriksaan itu dikabulkan. Nah, tentu kalau dikabulkan prinsip itu tentu juga harus dilanjutkan dengan pemeriksaan pasal-pasal yang lain. Tapi itu kan harus dirumuskan sebaik mungkin. Kira-kira amar putusannya bagaimana, pertimbangan hukumnya apa. Nah, membuat pertimbangan hukum untuk kasus ini menurut hemat saya pertimbangan hukum yang sangat berat. Karena ini berkenaan betul dengan penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan yang harus sangat hati-hati. Ketika dikabulkan, bukankah mestinya sudah ada pertimbangan hukumnya? Prinsip-prinsipnya, tapi itu kan belum dituangkan dalam suatu draft keputusan. Dan ini memang sangat panjang. Ini berpuluh-puluh kali putusan yang satu ini dibahas. Nah, pada saat pembahasan ini berlanjut, tiba-tiba MK ini mendapat tugas yang luar biasa menyelesaikan sengketa-sengketa pilkada. 4 bulan terakhir, MK sibuk dengan persoalan pilkada. Dan pilkada itu waktunya sangat rigid. Hanya 14 hari harus diputus. Dan itu ratusan perkara. Sehingga nggak mungkin pilkada nggak didahulukan. Tapi Gitu. bukankah sebetulnya gugatan yang ini adalah lebih awal, harusnya juga diputus lebih cepat? Oh ya, kalau ini kan tidak punya tenggang waktu, harus jangka sekian gitu kan. Tapi kalau pilkada kan time limitnya itu kan nggak bisa disia-siakan, nggak boleh dilanggar. 14 hari ya 14 hari. Tiba-tiba MK juga dapat musibah, Pak Akil sedang dipersoalkan, ditangkap, sehingga otomatis panel yang ada berkurang. Dari 3 panel majelis menjadi 2. Nah, ini kan juga mempengaruhi kinerja. Sehingga 2 panel ini pontang-panting mengejar kasus-kasus pilkada yang kadang-kadang sampai jam 10 malam. Ya, ada kita anggapan sidangnya. bahwa putusan MK yang kemarin itu sangat berbau politis karena baru diputuskan saat ini. Dan ini juga bisa dijadikan alasan mengapa ini harus dilakukan pada 2019 karena waktu yang mepet. Kalau ini diputuskan beberapa waktu ke belakang, mungkin ini akan bisa dilakukan pada 2014. Jadi tidak ada nilai politis sama sekali. Tapi ini betul-betul adalah untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Bayangkan kalau ini diberlakukan 2014, ya berarti MK ini bisa dianggap sebagai lembaga yang memiliki kontribusi untuk mengacaukan bangsa ini. Kalau itu diputuskan jauh hari sebelum kemarin, Sangat tidak mungkin waktunya. Tidak ada waktu. Karena MK sedang mengadili perkara-perkara pilkada yang sangat dahsyat itu. apa jaminannya bahwa ini tidak ada unsur politis? Ya karena memang di dalam pembahasan itu sama sekali tidak ada berpikir untuk kepentingan-kepentingan politik. Semuanya adalah untuk kepentingan yang lebih besar untuk bangsa. Ini juga termasuk bagus, sudah agak cepat. Ya, karena pembahasannya sangat intensif. Rudi baca pertimbangan-pertimbangan hukumnya itu bisa diuji. Kira-kira dari perspektif mana ini ada politisnya. Kali sini kalau kita menyimak putusan yang kemarin, Yusril Iza Mahendra juga mengkritik putusan ini. Nah, sebetulnya tadi Anda mengatakan bahwa akan ada masalah besar kalau ini diberlakukan di 2014. Masalah seperti apa yang mungkin akan Pertama, masalah puas atau tidak puas, MK itu bukan alat pemuas. Orang yang kecewa kenapa tidak diberlakukan 2014, itu kan di dalam pertimbangan hukumnya kan sudah sangat jelas. Bahwa antara lain, pemilu 2012 ini sudah di depan mata kita. Persiapan-persiapan yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangannya sudah ada. Kalau pileg ini sama pilpres ini dilaksanakan 2014, kita kan harus bikin undang-undang dulu. Bikin undang-undang kan tidak mudah, makan waktu yang cukup panjang. DPR kan nggak mungkin sekarang bisa bersidang cepat, karena masa reses, kemudian juga mereka sedang menghadapi pemilu, harus kita pahami. Itu persiapan
peraturan perundang-undangannya saja nggak mungkin. Itu satu. Yang kedua, masalah finansial. Ini kan juga pasti nambah lagi anggarannya, berubah lagi situasinya, ya. Yang ketiga, persiapan teknis. Bagaimana KPU mempersiapkan diri, ada bimbingan-bimbingan teknis, ya. Belum lagi untuk pengadaan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu ini. Nah, ini kalau kita berlakukan sekarang, justru mudaratnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Jadi di dalam penegakan hukum, paling tidak ada 3 hal penting yang mesti harus kita perhatikan. Pertama adalah persoalan kepastian hukum. Tapi kepastian hukum saja tidak cukup di dalam menegakkan hukum. Yang kedua adalah persoalan keadilan. Ya, keadilan saja tanpa satu kepastian ini juga tidak bisa. Yang ketiga adalah persoalan kemanfaatan. Kemanfaatan dan kemudaratan itu harus menjadikan bahan pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Nah, putusan MK mengenai pemilu serentak ini sudah mempertimbangkan paling tidak 3 aspek itu. Kalau ini tidak diberlakukan saat ini, artinya banyak orang-orang yang mungkin pengen menjadi calon presiden karena batasan-batasan undang-undang yang ada sekarang, maka mereka tidak bisa menjadi calon presiden. Bukankah itu juga? Itu bukan persoalan konstitusional. Karena di dalam Undang-Undang Dasar tidak mengatur terhadap masalah threshold. Yang ada justru di Undang-Undang Dasar adalah bahwa memang partai politik pengusung presiden dan calon presiden dan wakil presiden itu diberikan rambu-rambu oleh pasal 6A itu bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan atau gabungan partai politik. Gabungan partai politik dimaksudkan ketika membahas Undang-Undang Dasar itu adalah kalau partai-partai politik peserta pemilu tidak memenuhi threshold tertentu, mereka bisa gabung. Mereka punya hak untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, tapi mereka harus gabung. Itu makna kalimat gabungan partai politik di dalam konstitusi. Ya. Tapi ini bukan ranahnya MK. MK tidak boleh ikut campur mengatakan ini thresholdnya harus sekian persen atau tanpa threshold, nggak boleh. Karena itu ranahnya pembuat undang-undang. Kecuali kalau limitatif ditentukan oleh konstitusi, itu baru ranahnya MK. Jadi MK juga tidak segala-galanya. Jangan semuanya diharapkan ke MK. Kita juga harus sadar, MK juga punya keterbatasan di dalam memberikan putusan, pembatasan-pembatasan yang ada dalam konstitusi. Pak Patrialis, gitu. Dengan putusan yang lalu, apakah gugatan dari Pak Yusril ini akan terus berjalan? Karena substansinya sebetulnya mirip. Ada yang beda. Pak Yusril kan juga minta ditafsirkan tentang masalah pasal 4 ayat 1, masalah presiden memegang kuasaan pemerintahan. Ya, jadi namanya MK tentu di dalam satu permohonan tidak boleh menolak, ya, artinya menolak dalam proses, tetap diproses, yang sudah masuk tetap diproses, kemudian nanti bagaimana pertimbangan hukumnya, amar putusannya tentu sesuai dengan perkembangan. Pak Patrialis, terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik. Oke, Rod, makasih, Rod. Ya. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Bedah Politik kali ini. Saya Rudian Danu. Sampai jumpa.